Dan untuk membahas informasi selengkapnya, kami telah terhubung dengan juru bicara Pramono Rano, Aldi Perdana Putra, dan pakar politik Universitas Al-Azhar Indonesia, Ujang Komarudin. Dan nanti kita juga akan bergabung bersama kita dalam diskusi kita sore hari ini, Ramdan Alamsyah, juru bicara RK Suswono. Saya langsung sapa terlebih dahulu. Selamat sore, Bang Aldi, Kang Ujang, apa kabar? Selamat sore semuanya. Waalaikumsalam. Pertama saya ke Bang Aldi terlebih dahulu deh. Bang Aldi, Anda ini kan koreksi kalau saya salah, sebelumnya sempat menjadi juru bicara Anies Baswedan dan saat ini basis suara atau pemilih Anies Baswedan ini diperebutkan oleh 3 pasangan calon. Dari perspektif Anda seperti apa? Memang nggak bisa dipungkiri ya bahwa basis suara Pak Anies ini kan loyalisnya ini diperhitungkan hampir mencapai 40%. Yang dimana itu menjadi suara yang besar dan memang harus ditangkap untuk kunci dari kemenangan pilkada ini. Dan di sisi lain juga masa Pak Anies ini kan adalah masa yang benar-benar memperlihatkan masyarakat Jakarta sangat rasional dan berpikir dan sangat melihat gagasan-gagasannya yang dapat diimplementasikan di Jakarta, sehingga ini menjadi kunci penting juga bagi kami dalam memenangkan pilkada DKJ hari ini. Oke, saya ke Kang Ujang. Kang Ujang, kalau Anda melihat seberapa penting pengaruh suara Anies dan basis pemilih Anies Baswedan dalam pilkada hari ini? Ya, saya sih melihatnya sangat penting dan sangat signifikan ya. Terbukti apa? Terbukti semua kandidat ya, termasuk RK dan Suswono, lalu juga Pak Pramono Anung dan Pak Rano Karno, itu ingin katakanlah mendapatkan dukungan dari Anies atau katakanlah pendukung-pendukung Anies itu. Karena kita tahu Anies memiliki elektabilitas yang tinggi ya, kurang lebih sampai 40% lah, 39 sampai 40 gitu. Lalu juga punya investasi politik terkait misalkan ada studio JIS, dan itu juga kan mendapatkan dukungan dari The Jackmania, supporter sepak bola yang menjadi pemilih besar juga di di Jakarta. Lalu juga jangan lupa juga Anies juga dekat dengan ormas-ormas ya di Jakarta, ormas-ormas Betawi dan lain sebagainya. Nah, dari sisi itulah sebenarnya tadi saya sepakat dengan Mbak Ali, tidak bisa dipungkiri bahwa Anies punya pendukung yang besar, punya pendukung yang cukup kuat. Ketika misalkan dukungannya itu diberikan kepada kandidat tertentu, tentu akan berpengaruh, bisa katakanlah menambah suara bagi kandidat itu. Oleh karena itu tidak aneh dan tidak heran ketika dua pasangan ya yang saya sebutkan tadi berebut ingin mendapatkan suara dukungan dari Anies Baswedan maupun dari pendukung-pendukungnya. Ya. Nah, tapi Anies mengatakan jangan dulu mendukung ini persis dengan dulu Pak Jokowi ya, jangan bisa gerusu gitu ya, tunggu nanti. Ini mirip pola ketika Pilpres yang lalu. Tetapi memang harus kita akui bahwa itu adalah bagian daripada dinamika politik ya, yang dimana Anies dianggap sebagai tokoh atau figur yang memang sangat kuat di Jakarta. Ketika dia kuat posisinya, ya saya melihat ya dia tereliminasi atau dieliminasi oleh partai politik begitu. Baik, sudah bergabung juga bersama kami pemirsa Holid, juru bicara RK Suswono. Saya ke Bang Holid. Bang Holid, Anda juga menganggap penting basis suara Anies Baswedan untuk bisa di-grab mendukung RK Suswono? Ya, tentu Mas Anies 5 tahun kepemimpinan di Jakarta, kami Partai Keadilan Sejahtera juga selalu menemani beliau ya, mengawal program-programnya Mas Anies ketika menjadi gubernur Jakarta. Dan Mas Anies adalah salah satu gubernur yang sukses memimpin Jakarta. Tentu kesuksesan dari Mas Anies memimpin Jakarta itu juga memiliki tempat tersendiri buat warga Jakarta. Dan bukan hanya Mas Anies, gubernur-gubernur sebelumnya juga memiliki legacy, warisan yang sangat baik untuk bisa kita lanjutkan. Pasangan Ridwan Kamil Suswono akan selalu memberikan perhatian kepada setiap yang sangat baik dari gubernur-gubernur sebelumnya, termasuk apa yang sudah dijalankan oleh Mas Anies. Sehingga apa yang sudah dijalankan, misal program seperti transportasi publik yang bagus, seperti Jaklingko, itu akan kita lanjutkan. Dan tentu yang belum ada akan kita berikan tambahan yang lebih baik lagi. Sehingga kami di pasangan Ridho, kita mengusung selain keberlanjutan adalah akselerasi dari pembangunan di Jakarta. Sehingga apa yang sudah bagus tidak perlu kita ganti ya,
tapi justru kita akselerasi di sana. Saya kira dengan kita membuat platform pembangunan seperti itu akan terjadi continuity dan juga akselerasi yang bisa bermanfaat sangat baik buat warga Jakarta. Itu yang pertama. Yang kedua, kalau terkait Mas Anies ini kan kita melihat kebersamaan kami ya dengan Mas Anies kan sejak 5 tahun yang lalu ya, ketika beliau maju sebagai gubernur Jakarta. Dan di Pilpres kemarin kalau kita lihat ada 3 partai pendukung dari PKS, kemudian Nasdem dan PKB. Sekarang ketiga partai ini juga mendukung pasangan Ridwan Kamil Suswono atau pasangan Ridho. Jadi kami optimis kebersamaan yang sudah kita jalin bersama, perjuangan bersama, itu adalah sebuah opportunity untuk kita rajut kembali untuk berjuang di Jakarta ini. Insya Allah kami optimis pasangan Ridho akan bisa menjadi tempat untuk menetipkan harapan dari para pemilih Anies di Jakarta. Oke, baik. Modalnya adalah kebersamaan. Nah, saya ke Bang Aldi. Bang Aldi, kalau tadi Mas Khalid juga punya modal kebersamaan, Bang Aldi ini sebagai mantan juru bicara Anies Baswedan juga boleh di-spill. Modalnya seperti apa komunikasi dengan Mas Anies dan pemilihnya? Tentunya ini modal bicara batin ya, karena kita melihat ini kan Pak Anies ini bukan hanya sekedar sosok, tapi gagasannya dan konsep beliau ini kan yang mempunyai banyak pengikut. Nah, contoh misalnya kayak saya, kenapa sih saya ini akhirnya menetapkan untuk ke Mas Pram dan Bang Dul? Karena saya melihat konsep gagasan-gagasan Pak Anies ini dilanjutkan, bahkan secara karakter ini sangat masuk dengan Mas Pram. Cara komunikasi yang santun, ya kan, mempunyai rekam jejak yang sangat baik. Terus di sisi lain juga sangat peduli dengan masyarakat menengah ke bawah. Nah, dalam membangun Jakarta ini Pak Anies ini senjatanya 3 ini kan. Komunikasi yang santun, gagasan, dan juga berjalan dengan rekam jejak yang baik. Nah, tentunya Pak Anies ini pertanyaannya adalah loyalis Pak Anies ini loyal terhadap orang ya, atau terhadap gagasannya. Karena pesan Pak Anies terakhir ketika Pilpres pun dia menyampaikan bahwa teruskan dan lanjutkanlah perjuangan, nilai-nilai perjuangan, nilai-nilai perubahan untuk Indonesia lebih baik. Bahasanya kan seperti itu secara tidak langsung. Nah, saya ini mengajak teman-teman yang mungkin suka dengan gagasan-gagasan Pak Anies untuk dapat bergabung kepada Mas Pram dan Bang Dul. Kenapa? Karena ini sangat inline, sangat berkesinambungan antara programnya Mas Pram dan Bang Dul juga dengan program-programnya Pak Anies. Dan di sisi lain terlihat sekali Mas Pram ini sangat pro terhadap masyarakat menengah ke bawah. Contoh misalnya hal konkret yang dilakukan oleh Mas Pram adalah permasalahan dispute di Kampung Bayam. Hari Sabtu kemarin itu Mas Pram berstatement dalam acara Nyalain Pram, itu berstatement bahwa tidak lebih dari 1 bulan saya akan membereskan permasalahan Kampung Bayam dan saya pastikan akan saya berikan ini sesuai dengan haknya. Nah di situ kan ini permasalahan sebenarnya Kampung Bayam ini adalah permasalahan yang belum tuntas di Pak Anies, bukan Pak Anies yang membuat permasalahannya, tapi Pak Anies sudah mencarikan jalan keluar ketika pembangunan, guys. Namun endingnya itu kan tidak terselesaikan. Masyarakat Kampung Bayam ini kan tersisihkan dari tempatnya. Kan? Nah itu bukti adalah keberlanjutan dari Mas Pram yang konkret. Oke, baik. Saya ke Kang Ujang. Ini menarik, Kang Ujang. Kalau melihat landscape basis pemilih Anies Baswedan, menurut Anda ini akan lebih dekat kemana nih? Ke Pramono Rano atau ke RK Suswono, Kang Ujang? Ya, kalau saya lihat ya dari basis dukungan awal, saya kalau boleh menganalisa ya pemecah 2 kekuatan dari Anies. Tentu satu basis dukungan kepada Anies itu ada pada personal dia, itu ada. Tetapi jangan lupa juga Anies ketika maju di 2017 juga banyak disupport, didukung oleh kader PKS ya, oleh Bang Khalid itu. Jadi saya melihat nanti yang basis dukungan Anies itu bisa saja nanti masuk ke Pramono Rano, tetapi yang basisnya PKS atau simpatisan PKS akan masuk ke RK dan Pak Suswono. Jadi saya meyakini ke sana. Kalau satu blok kelihatannya agak sulit. Hari ini saja sudah kita saksikan kan ada relawan-relawan yang mendukung Pak RK dan Pak Suswono, ada juga yang ke Pramono dan Pak Rano Karno. Dalam konteks itu saya meyakini ya suaranya tidak akan utuh kepada salah satu kandidat saja. Karena dari sisi personality ya bagaimanapun Anies banyak pendukungnya di situlah. Kalau Anies kelihatannya saya melihat ya mendukungnya kelihatannya sih lebih, kalau saya boleh baca gitu, walaupun belum tentu ya bisa ke Pram dan Rano gitu. Tetapi tadi basis pemilih PKS, simpatisan PKS
itu kelihatannya akan memilih kepada RK dan Pak Siswono. Saya menganalisanya seperti itu, Bang Davi. Oke. Nah, ya silakan. Bang Khalid, silakan. Ya, kalau kita melihat sebenarnya lihat saja dari rekam jejak ya. PDIP sebagai pengusung dari Bang Dul sama Mas Pram ya. Kita lihat 5 tahun kepemimpinan Mas Anies di Jakarta. Partai Keadilan Sejahtera adalah partai yang mengusung dan yang paling depan dalam melakukan pembelaan kebijakan Mas Anies ketika menjadi Gubernur DKI Jakarta. Jadi bukan hanya kita menyukseskan, bukan hanya kita mengusung, tapi 5 tahun kebersamaan Partai Keadilan Sejahtera itu menjadi partai yang paling terdepan dalam menyukseskan program Mas Anies sebagai Gubernur Jakarta. Itu yang harus dicatat. Dan tentu partainya Mas Aldi ini di PDIP adalah salah satu partai yang paling terdepan dalam beroposisi, dalam mengawal programnya Mas Anies. Jadi rekam jejak itu akan dicatat dalam sejarah dan dalam hati pemilih di warga Jakarta. Kira-kira akan menjadikan apakah inline ataukah berbeda dengan apa yang sudah dilakukan di sebelumnya. Dan rekam jejak inilah historis, sosiologis yang pernah kita jalankan bersama akan menjadi bukti bahwa program-program Mas Anies insya Allah yang bagus akan ditunaikan dan dijalankan oleh pasangan Ridho. Dan itu menjadi sebuah komitmen kami. Dan tentu yang belum sukses atau yang belum berjalan dengan baik, ya kita akan perbaiki bersama. Inilah pentingnya kenegarawanan, keterbukaan pasangan Ridho untuk akselerasi pembangunan untuk Jakarta ke depan, Jakarta baru yang Jakarta maju. Oke, rekam jejaknya agak panjang. Nah sekarang Mas Aldi, apa yang akan ditawarkan nih oleh Pramono Rano kepada basis pemilih Mas Anies? Atau mungkin sudah komunikasi dengan Mas Anies Baswedan agar berubah pikiran mengalihkan dukungannya dan sikap politiknya ke Pramono Rano? Bang Aldi. Ya kalau dari kami ini kan melihat bahwa Pak Anies sendiri juga kemarin itu statementnya cukup jelas ya. Bahwa melihat ini jangan mau hanya menjadi barang dagangan. Tapi benar-benar harus dilihat adalah programnya rasional atau enggak. Itu yang paling penting kuncinya kan. Berarti kan di sini Pak Anies benar-benar berdiri di tengah dan dia mengajak untuk para anak abah melihat secara detail mana yang terbaik. Itu sangat bagus sekali. Dan sangat cocok sekali memang di DKI Jakarta ini, di DKJ Jakarta ini kan memang para pemilih ini ada rasional. Nah kalau kami melihat adalah sesuai dengan kata Bang Holid tadi ya, memang PDI Perjuangan ini kan sebagai check and balance ya ketika Pak Anies menjadi gubernur. Tapi kan justru disitulah posisinya untuk melihat kerasionalan program-program Pak Anies sehingga terbukti banyak yang bagus ya. Dan akhirnya banyak yang kami berlanjutkan juga. Nah kalau misalnya kita bicara program, kita lihat adalah program-program dari Mas Pram dan Bang Dul ini sangat sederhana. Karena tagline-nya aja kalau misalnya dibaca dari visinya aja sudah terlihat di situ berkeadilan dan berkelanjutan. Itu udah jelas posisinya ada di mana, di rakyat pastinya kan, di masyarakat Jakarta. Nah, terus program-programnya sangat sederhana. Produk mercusuar kami tidak banyak. Justru malah program-program sederhana kami yang benar-benar merapikan dari program-program gubernur-gubernur sebelumnya yang mungkin belum lengkap atau belum terselesaikan atau bahkan bisa diakselerasi menjadi lebih baik. Contoh misalnya kayak dari programnya Pak Anies, dari misalnya Pak Anies yang sangat pro terhadap Jackmania atau Persija dengan menyediakan JIS sebagai kandang dari Jackmania. Kami sempurnakan dengan apa? Dengan memfasilitasi nantinya integrasi transportasi, aksesabilitas, ya kan, membuat Jackmania Center. Kita mengoptimalkan apa yang memang kami rasa ini bagus. Dan ini bagus Pak Anies membuat JIS itu sangat bagus dan sangat diapresiasi oleh seluruh warga Jakarta. Nah, disitulah keberpihakan kami sebenarnya kepada masyarakat Jakarta, khususnya kepada Jackmania kan. Terus yang kedua, kita bicara soal Jaklingko, itu akan diteruskan, bahkan dikembangkan oleh Mas Pram dan Bang Dul. Terus soal hunian rumah vertikal, cara komunikasi yang santun. Hal paling simpel yang tadi seperti saya sampaikan, Kampung Bayam itu menjadi hal konkret yang dilakukan oleh Mas Pram, keberpihakan kepada menengah ke bawah, dan itu sudah mengindikasikan bahwa keberpihakan Mas Pram ini kepada menengah ke bawah dan itu sangat inline. Dan yang paling pentingnya adalah ya kalau misalnya kita bicara kebersamaan, seharusnya tetap mengawal Pak Anies terus sampai akhir kan. Pertanyaan kan di situ. Oke, Kang Ujang, dari pendapat Anda ini apa faktor yang paling menentukan yang bisa mempengaruhi Anies dan anak abah untuk menentukan sikap politiknya?
Yang pertama saya melihat faktor kedekatan ya. Karena mungkin Anies kan kecewa, pendukung-pendukungnya itu kan kecewa ya, karena tidak bisa berlayar, Anies tidak bisa maju, tidak bisa mencalonkan diri, tentu dia akan mencari sosok figur atau tokoh atau pasangan yang bisa katakanlah ya membackup ya Anies Baswedan maupun pendukungnya ke depan, atau bisa merealisasikan aspirasi-aspirasi dari kelompok Anies itu. Ya dari situlah akan kelihatan bukan hanya sekedar rasionalitas yang akan dibangun oleh kelompok Anies, tetapi juga kedekatan emosional. Mana yang memungkinkan mereka bisa dekat ya secara politik, dan mana yang mungkin menguntungkan juga secara jangka panjang bagi pendukung-pendukung Anies itu. Dalam konteks itu ya sangat bisa diuji ya di lapangan bahwa sejatinya ya siapa yang nanti mendapatkan dukungan adalah ya ikatan kedekatan itulah, ikatan kecewaannya bisa ditumpahkan biasanya kepada pihak yang bisa memperjuangkan hak-hak dari kubu Anies Baswedan tersebut, begitu Bang. Kalau di antara dua ini kira-kira Anies Baswedan kecewa ke yang mana, Kang Ujang? Ya, saya sih secara objektif saja ya. Walaupun tadi Bang Holid mengatakan selalu Anies Baswedan di backup dalam 5 tahun, betul. PKS menjadi partai garda terdepan ya dalam konteks bersama-sama secara historis, psikologis maupun sosiologis. Tetapi dalam konteks hari ini kelihatannya ya pendukung Anies itu kecewa kepada partai-partai yang telah meninggalkan Anies Baswedan. Jadi saya meyakini ya, ini analisa saya tentu pandangan saya yang bisa jadi juga subjektif, tetapi saya berusaha untuk objektif mungkin ingin mengatakan bahwa kemungkinan besar ya pendukung-pendukung Anies itu ya kemungkinan ya sebagian besar itu kepada Pramono Rano. Tetapi saya bisa melihat indikasi itu ya, misalkan ketika Pak RK bertemu dengan Pak JK itu tidak diterima gitu dengan mohon maaf ya tidak dengan baik, tapi begitu bertemu dengan Pramono itu bertemu disambut langsung gitu. Disitulah saya melihat ada indikasi-indikasi, kita tahu bahwa Pak JK dekat dengan Pak Anies. Nah dalam konteks itu nggak ada masalah Kang Ujang. Nggak ada masalah kita dengan korelasinya begini Bang, saya ingin mengatakan saya terlalu jauh tafsirannya itu. Gini Bang, saya katakan Pak JK itu adalah mentornya Pak Anies dan saya tahu persis terkait dengan itu. Nah, ini saya mau katakan juga. Saya ingin lanjutkan bahwa sejatinya kemungkinan besar, saya katakan tadi pembelahan ada pada pendukung Anies, tetapi kemungkinan besar yang kecewa itu ya tumpahannya kepada kubu Pramono begitu. Oke, baik. Tentu saja ini masih panjang, dinamika juga masih akan terus terjadi. Silakan singkat saja Bang Holid. Iya. Kalau kita konsisten dengan policy, maka yang paling konsisten dengan policy adalah siapa yang mengawal 5 tahun kepemimpinan Mas Anies di Jakarta. Dan PDIP konsisten dengan kebijakan Pak Ahok, dan PKS konsisten dengan kebijakan Mas Anies. Oke, baik. Tapi kita masih lihat nanti eskalasinya seperti apa, karena masih ada 1 bulan masa kampanye. Kita akan lihat sikap Mas Anies dan anak Abah seperti apa. Terima kasih Mas Holid sudah bergabung bersama kami. Kang Ujang juga terima kasih banyak. Bang Aldi, terima kasih sudah bergabung bersama kami di Anju Sore. Selamat sore, sehat selalu Bapak-Bapak.